Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan penelitian tindakan kelas. Nah, teman-teman semua, seperti yang telah kita ketahui, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, dalam sebuah penelitian tindakan kelas tentunya tidak terlepas dari yang namanya perencanaan. Apa sih perencanaan itu? Nah, teman-teman, perencanaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru atau peneliti sebelum melakukan penelitian tindakan kelas. Dalam perencanaan ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Ada 4, yaitu yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, analisis masalah, yang ketiga, rumusan masalah, dan yang keempat, intervensi. Kita bahas yang pertama, yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah diartikan sebagai upaya untuk mendata sebanyak-banyaknya masalah yang dihadapi pada proses pembelajaran. Jadi identifikasi masalah ini kita mengemukakan semua masalah yang ada dalam proses pembelajaran. Misalnya di dalam kelas pada mata pelajaran fikih, sebagian nilai siswa itu berada di bawah KKM. Kemudian juga ketika proses pembelajaran berlangsung, siswa kurang memperhatikan dan juga kurang fokus. Dan juga selama mengajar, guru menggunakan metode yang kurang efektif. Nah, sehingga dapat kita simpulkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih ini rendah. Nah, setelah kita identifikasi, kita masuk ke yang kedua, yaitu tahapan analisis masalah. Analisis masalah artinya adalah melakukan verifikasi, yakni menguji apakah yang dianggap masalah itu benar-benar merupakan masalah yang mendesak dan penting untuk diteliti. Dalam analisis masalah ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu kelayakan masalah. Apakah masalah ini layak untuk diteliti? Kemudian urgensi masalah. Apakah masalah ini benar-benar mendesak banget nih untuk diteliti? Dan yang ketiga yaitu melihat faktor-faktor penyebab munculnya masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu masalah tersebut harus bisa dijangkau oleh peneliti. Nah, contohnya adalah dari masalah tadi terkait hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih itu rendah, kita analisis apakah faktor-faktor yang menyebabkan hasil belajar siswa itu menjadi rendah. Misalnya faktornya adalah dari metode maupun gaya mengajar guru. Misal metode yang digunakan guru itu kurang efektif, hanya metode konvensional seperti ceramah saja, sehingga menyebabkan siswa kurang memperhatikan dan juga kurang fokus, dan berimbas kepada hasil belajar siswa yang rendah. Tentunya masalah hasil belajar ini sangat penting untuk diteliti. Kenapa? Karena hasil belajar ini adalah hal yang urgent dalam proses pembelajaran. Setelah kita identifikasi dan kita analisis masalahnya, baru kita ke tahapan ketiga, yaitu merumuskan masalah. Merumuskan masalah adalah menuangkan masalah tersebut ke dalam bentuk pertanyaan. Rumusan masalah ini adalah tulisan singkat berisi pertanyaan tentang masalah yang kita angkat. Untuk membuat pertanyaan ini tentunya menggunakan kalimat tanya seperti bagaimana dan apa. Dari rumusan masalah ini, kita akan melakukan penelitian nantinya. Nah, teman-teman, dari misalnya identifikasi dan analisis masalah tadi, misalnya masalahnya adalah mengenai hasil belajar siswa. Nah, dari masalah tersebut baru kita rumuskan masalahnya. Bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih di kelas 7 misalnya, teman-teman, atau metode apa yang cocok untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih ini. Setelah itu baru kita berlanjut ke tahap keempat, yaitu intervensi. Intervensi ini maksudnya adalah langkah yang bisa membuat keadaan menjadi lebih baik.
Dalam PTK, intervensi yang dilakukan adalah menganalisis tindakan yang sesuai dan dianggap dapat menyelesaikan masalah. Dari masalah hasil belajar siswa tadi, dapat kita kembangkan intervensinya, misalnya penggunaan metode demonstrasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Teman-teman, dari mana kita mengetahui intervensi yang cocok untuk masalah yang kita lakukan? Tentunya untuk mengetahui langkah ataupun intervensi yang cocok untuk yang kita hadapi ini adalah dengan membaca banyak penelitian-penelitian ilmiah yang relevan dengan masalah yang kita hadapi. Misalnya tadi pada hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih, apa metode yang cocok yang untuk digunakan untuk mengatasi masalah ini? Nah, ternyata dari beberapa hasil penelitian, metode demonstrasi yang ternyata cocok untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Setelah kita ketahui, misal tadi penyebabnya karena metode yang dilakukan gurunya adalah metode ceramah. Nah, dengan metode demonstrasi dianggap bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian teman-teman, dari intervensi ini akan menimbulkan hipotesis penelitian. Dalam penelitian tindakan kelas, hanya terdapat satu hipotesis penelitian, yaitu dapat meningkatkan. Jadi, dapat kita rumuskan hipotesisnya, yaitu metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dari penyampaian yang saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.